Berkati hati kita, batiniah kita, ya. Bapak Ibu dengar suara saya? Jelas ya? Baik. Kisah ini kisah pertemuan Yesus dengan dua wanita, Marta dan Maria. Kita bisa belajar memahami dari peristiwa ini apa yang keluar dari mulut Yesus. Itu keluar dari hatinya, dan itulah yang menjadi pokok dalam hidup Tuhan Yesus. Kita bisa ingin mengerti akan apa pikiran Kristus, hati Kristus. Dari peristiwa ini kita bisa tangkap hal itu, supaya kita bisa mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, apa yang ada yang diinginkan oleh Dia, dan apa yang diinginkan oleh Dia untuk kita. Satu kisah yang menekankan penting memilih prioritas yang benar dalam kehidupan rohani. Kita baca di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Ya, itu kalau kita perhatikan banget Pak, itu kita dapat sesuatu dari situ. Ya. Di ayat 38 dan 39, Marta menerima Yesus, Maria duduk di kakinya. Marta menyambut Yesus dengan penuh semangat. Dia ingin melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan asal-asal, enggak. Dia sungguh-sungguh ingin melayani. Ini tamu istimewa bagi mereka. Dan Marta makanya Marta yang menyambut dulu Marta itu. Ya. Dia ingin melayani Yesus, mengistimewakan apa yang harus dia lakukan. Itu Marta, ya. Bukannya Marta ini hanya sekedar melayani, enggak. Dia sungguh-sungguh melayani. Dia sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik kepada Yesus, ya. Namun saudaranya Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengar ajarannya. Duduk di kaki seorang pada zaman itu adalah posisi seorang murid, yang menunjukkan bahwa Maria sangat fokus mendengarkan dan belajar dari Yesus. Maria memilih untuk duduk bukan supaya Maria kelihatan rohani, enggak. Tapi itu keluar dari hatinya Maria. Bahwa dia duduk di kaki Tuhan, terus dia mendengarkan karena kehausan dia. Karena hatinya itu ingin tahu banyak tentang pengajaran Yesus. Dan tahu bahwa pengajaran ini sangat memberkati hidupnya. Sangat mengubahkan hidupnya. Ada kehausan dari Maria untuk mengerti, memahami akan ajaran Tuhan Yesus. Perbedaannya di sini, Bapak Ibu. Kedua saudara ini menunjukkan dua respon berbeda terhadap kehadiran Yesus. Marta sibuk dengan tugas-tugas praktis, sementara Maria lebih memilih untuk mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Di ayat 40, Marta mengeluh. Anda perhatikan, saya baca lagi ayat 40 ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?
Suruhlah dia membantu aku. Marta sibuk dengan apa yang dilakukan, bukan tidak boleh. Dia ingin menjamu yang terbaik buat tamunya. Enggak apa-apa. Tapi persoalannya Marta berkata kepada Tuhan Yesus, bukan tidak sopan, tidak. Ini sikap hati Marta kan? Iya kan? Sikap hati Marta kan? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ada mengerti bahwa hati Marta persoalannya itu bukan Marta itu tidak boleh melayani, enggak. Persoalannya hati Marta tidak ada kehausan. Kehausan akan keajaran Tuhan Yesus bagi Marta tidak penting. Kenapa demikian? Saudaranya lagi dengerin firman, lagi dengerin ajaran Tuhan Yesus, dia lagi sibuk, terus dia dengan kesibukan dia merasa lelah dengan capeknya, dilihat saudaranya yang nyaman-nyaman dengerin firman, dia ngomong sama Tuhan Yesus, suruh dia bantu aku. Dia menganggap tidak penting mendengar firman Tuhan. Dia tidak menganggap penting untuk belajar firman Tuhan. Orang haus akan kebenaran, orang haus akan firman, disuruh bantu dia. Itu kan dia menunjukkan bahwa hatinya menunjukkan bahwa buat dia rasa haus akan ajaran Tuhan itu tidak penting buat dia. Persoalannya di sini Bapak Ibu. Bukan soal Maria melayani dan Marta melayani, Maria duduk kayak Tuhan, enggak. Tapi persoalannya Marta tidak haus akan kebenaran. Maria hatinya haus akan ajaran Tuhan Yesus. Buat Marta tidak penting akan kehausan itu. Ketika Marta menyuruh Yesus supaya Maria membantu Marta, ini menunjukkan ketidakhausan Marta akan firman Tuhan atau ajaran Tuhan Yesus. Hal inilah yang menjadi pokok persoalan dalam kisah ini. Marta tidak menganggap penting kehausan akan ajaran Tuhan yang berdampak kepada kekekalan. Persoalannya bukan Marta minta bantuan, tetapi Marta tidak peduli apakah haus akan ajaran Tuhan yang Maria sedang nikmati. Justru inilah pilihan yang utama, yang terbaik, yang membawa kepada hidup kekal. Bukan tidak boleh, dulu ya gini, dulu kalau ada, saya kan ikut full gospel atau juga pria sejati, awalnya di full gospel, kalau itu adakan KKR atau ada event gitu ya, datangkan pembicara. Itu kan kalau panitia atau yang mengadakan kan merasa lebih rohani daripada jemaat yang datang. Ya Pak ya? Merasa seperti itu. Ya. Ketika firman diberitakan, itu duduk di belakang atau duduk di depan dan tidak pernah memperhatikan apa yang sedang diberitakan. Merasa sudah lebih rohani dari yang lain, tidak membutuhkan firman. Tidak ada rasa haus akan firman. Merasa sudah melayani Tuhan. Sama, kita enggak mengadakan KKR mungkin. Tapi di tempat ini, yang melayani di sini, atau saya yang melayani di sini, atau yang di sana, yang di belakang, melayani, merasa sudah benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada kehausan, sesungguhnya kita sedang dalam masalah. Kalau tidak haus,
keadaan batiniah kita itu sedang dalam masalah besar. Yang bisa menghantar kita kepada kekekalan itu karena rasa haus itu. Kalau rasa haus itu hilang dalam diri kita sedang berliturgi saja. Kita sedang hanya bergereja saja. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Orang yang berliturgi saja tapi tidak ada esensi untuk kehausan, sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Datang ke gereja cuman rutinitas saja, supaya kelihatan kalau saya Kristen, atau tidak usah kelihatan saya karena Kristen saya ke gereja. Tapi rasa haus itu sudah tidak ada lagi. Mari malam hari ini kita cek setiap kita. Pak, rasa haus itu apakah bisa hilang dan pudar? Bisa, Bapak Ibu. Seseorang yang mencintai pasangannya, bisakah cintanya pudar? Bisa enggak? Halo? Sini bisa bahasa Indonesia semua? Halo? Bisa enggak orang yang mencintai seseorang, pasangannya, dan itu bisa pudar cintanya? Bisa enggak? Bisa. Karena apa? Ada yang memperhatikan, ada yang lebih menarik. Dia mulai menambatkan hatinya pada yang menarik itu. Maka cintanya mulai berkurang. Dan itu kalau diteruskan, maka terhilang. Sama. Kehausan kita itu bisa hilang, bisa pudar. Karena apa? Karena kita berselingkuh dengan dunia. Dan iblis sangat cerdik, sangat cerdik. Dia memasukkan sesuatu di pikiran kita, di hati kita, tanpa kita menyadarinya, tanpa kita mengerti, tanpa kita tahu. Tiba-tiba kita sudah jauh. Itulah butuh setiap hari, bukan hanya hari Minggu, hari Kamis, tapi setiap hari kita berhubungan dengan Dia. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus, betul-betul memperhatikan ajaran Tuhan Yesus. Setiap hari berurusan dengan Alkitab, membaca firman. Setiap hari kita menyediakan waktu untuk berdoa, berhubungan dengan Bapa dan Tuhan Yesus, supaya setiap hari kita bisa dikoreksi keberadaan batiniah kita yang kurang, bisa diberitahu. Orang yang berhubungan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, hatinya pasti lembut, mudah ditegur. Atau kalau ada sesuatu gak usah dikasih tahu, Roh Kudus kasih tahu, dia bisa mengerti. Tidak usah orang lain yang negur. Roh Kudus yang kasih tahu pun dia tahu. Tapi kalau hal ini tidak ada, rasa haus itu sudah hilang. Kalau orang itu sudah selingkuh, dikasih tahu sama siapapun, kalau sudah buta cintanya, tidak ada yang bisa menasihatinya. Butuh sesuatu yang duar gitu baru melek. Aduh, aku lagi salah ini. Pasti ada yang tidak beres hidupku. Dan itu dia tahu salahnya di mana. Tapi butuh sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidupnya. Sebetulnya tidak perlu itu. Kalau orang memiliki kehausan akan Tuhan, dia akan peka. Dia akan tahu mana yang tidak benar, mana yang harus diselesaikan. Amin, Bapak Ibu. Butuh setiap hari memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Bisa berdoa, bisa membaca firman. Dan kedua-duanya juga harus dilakukan. Karena setiap saat kita bisa beliau, ngerti beliau. Jalannya kenceng sana tapi ke sana pelan-pelan.
terus tidak fokus. Dunia menawarkan sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Banyak macam yang kita tidak sadari bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Bapak Ibu bisa bilang, oh Pak, saya tiap minggu ke gereja Pak. Tidak absen Pak. Dan saya memperhatikan, saya menyimak. Tapi cek, hati kita sudah benar-benar haus sama dia apa enggak? Atau kita lebih mengingini hal yang ada di dunia yang lebih nyaman daripada mengikuti jalan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bagi Maria, duduk bagi Tuhan, mendengarkan dia mengajar, itu kenikmatan buat dia. Bapak Ibu, untuk kita memulai sesuatu yang kita tidak biasa, memang sulit. Tapi kalau itu menjadi suatu kebiasaan, itu kan menjadi kehausan. Batinnya akan minta terus. Kehausan akan firman Tuhan, kehausan akan Tuhan bisa pudar karena kesenangan duniawi. Tuhan Yesus banyak pesaingnya, ini namanya selingkuh. Tuhan Yesus itu banyak pesaingnya dalam di hati kita. Kita mau memilih yang mana? Yakobus 4 ayat 4-5. Yakobus 4 ayat 4 dan 5. Ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya, ayat 5 itu bicara tentang kembalinya roh kita kepada dia. Sebelum roh itu diingini dengan cemburu, itu roh bukan roh kudus, tapi roh kita yang diberikan oleh Allah. Dan roh ini harus kembali kepada Allah, diingini dengan cemburu. Bapak Ibu, kalau saya dengan diri saya, kalau dia melakukan satu atau kebalikan, saya melakukan sesuatu yang tidak benar, dia cemburu, berhak enggak? Berhak enggak? Halo, ngerti enggak ya? Kalau saya melakukan suatu selingkuh, istri saya cemburu enggak? Berhak enggak? Berhak, ya. Bapak itu yang memberikan roh sama kita. Itu roh milik dia. Makanya dia mengingini dengan cemburu. Dan roh ini harus kembali kepada Bapak. Tapi sebelum roh ini kembali, dia harus sempurna. Batinnya itu harus sempurna. Batinnya yang sinkron dengan yang memberikan roh itu. Bahasa lainnya harus lahir baru. Dan ini Bapak Ibu, tidak bisa dikerjakan, tidak bisa. Harus tekun mengerjakannya. Kalau tidak, iblis akan menyelipkan di sela-sela itu yang kita nggak tahu bahwa kita sudah keluar dari jalan Tuhan. Dan penting ini sekali lagi, sudah dimasuk survei bahwa lingkungan itu mempengaruhi, bukan 30%, tapi 70%. Di mana kita berada, itu akan mempengaruhi kita. Kehausan itu bisa pudar kalau salah Anda menempatkan diri di mana Anda berada. Bergaul dengan siapa Anda, tanpa disadari, kita akan seperti lingkungan itu. Amin. Kalau bicara haus itu bukan hanya pengetahuan Bapak Ibu. Itu salah satunya. Tapi di dalam mengerti kebenaran dan hidup di dalamnya, itu memang kehausan. Bukan hanya haus ingin tahu,
tapi tidak mau ikut di dalam jalan Tuhan, itu bukan kehausan. Amin. Hai kamu orang yang tidak setia, artinya selingkuh. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mari kita sadar, kalau hal itu sedang terjadi, cepat berbalik. Tuhan sangat mengasihi. Tuhan dikatakan dalam Petrus bahwa dia tidak mengingini setiap manusia binasa, tapi dia menginginkan setiap manusia bertobat, berbalik dan bertobat kepada dia. Dia ingin kita itu kembali kepada dia. Dia tidak ingin kita hanyut dengan apa yang ada di dunia, yang membinasakan kita, yang kita pikir itu tidak apa-apa. Bapak Ibu, kita harus cepat sadar akan hal ini. Jika kita tidak ada rasa haus, kembalilah. Minta kepada dia, Tuhan, buat hatiku haus. Kita bisa setiap saat jadi pudar, Bapak Ibu. Karena dunia itu sangat indah. Dan daging kita menyukainya. Dan iblis tahu itu. Di mana kita punya kelemahan, dia tahu. Kalau rasa haus itu sudah hilang, Bapak Ibu, saya kasih tahu. Sesungguhnya Anda dalam jalan sesat. Walaupun Anda datang ke gereja. Hatinya sudah tidak pada Tuhan lagi. Amin. Amin. Coba kita cek. Ya. Jangan menganggap ringan hal ini. Jangan-jangan kita tanpa disadari, kita sudah terhilang. Ayo kita cek. Apakah saya ke gereja cuma hanya ke gereja saja, tapi hati saya sudah tidak ada minat dengan Tuhan. Tidak ada rasa kehausan dengan Tuhan. Apalagi cuma ingin berkatnya saja. Atau kalau kita lagi dalam masalah cuma ingin jalan keluarnya saja. Iblis itu sangat cerdik, Bapak Ibu. Kita lihat coba di Lukas 14 ayat 33 sampai 35. Ini agak nyimpang tapi berhubungan. Lukas 14 ayat 33 sampai 35. Lukas 14 ayat 33 sampai 35. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 33 itu ngomong tentang bagaimana melepas. Demikian pula tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi milikku. Ini bukan bicara hanya harta, tapi bicara segala atribut yang ada di diri kita, yaitu kesenangan kita yang membuat kita hanyut dengan dunia. Itu harus dilepaskan. Pak, hubungannya apa ayat 33 dengan ayat 34, 35? Garam kalau sudah menjadi tawar. Apa hubungannya? Orang yang tidak melepaskan dari segala milik, atau orang yang sudah pernah melepaskan dari segala milik dan dalam perjalanannya, itu akan bisa timbul lagi bahwa dia nyaman dengan segala miliknya. Garam itu ditawar. Garam itu bicara ajaran Tuhan Yesus.
ajaran Tuhan Yesus, kalau Yesus mengajar itu tidak seperti saya atau pendeta yang lain. Kalau Yesus ngajar itu, dia lakukan apa yang diajarkan. Apa yang dia lakukan, itu yang diajarkan. Apa yang dia lakukan, itu yang diajarkan. Itulah garam. Yang dalam diri Yesus itu kehausan akan Bapaknya. Itu kalau kita belajar akan ajaran Tuhan Yesus, maka kehausan itu ada pada kita. Gairah itu ada pada kita. Dan dibuktikan bahwa ayat 33, barang siapa tidak melepas. Artinya dalam lingkungan komunitas yang salah bisa juga itu. Dia menempatkan dirinya sehingga dia hanyut dengan hal itu. Garam itu bisa pudar. Anda bisa memahami ini? Bisa seseorang ketika belum diberkati, dia nyari Tuhannya sungguh-sungguh karena hal itu. Sampai dia menemukan Tuhan. Tapi setelah dia diberkati secara melimpah hartanya, dia bisa hanyut dengan harta itu. Dengan segala keinginannya. Dulu tidak bisa beli hal itu, sekarang bisa beli. Dan itu membuat dia bisa hanyut dengan apa yang dikatakan bahwa Tuhan memberkati dia, dan berkat itu buat dia menjadi pudar. Hati-hati dengan yang seperti ini. Jangan kurangi untuk mencari dia. Jangan kurangi untuk memberikan waktu kepada dia. Kalau perlu ditambahkan. Jangan menjauh dari dia. Haus itu akan pudar. Amin, Bapak Ibu. Yesus menegur Marta dengan kasih. Di ayat 21 ya. Yesus tidak menegur Marta karena melayani, tetapi karena kekhawatirannya yang berlebihan dan perhatian yang terpecah. Ketika Yesus berkata, Marta, Marta, itu adalah ungkapan kasih dan perhatian. Yesus memahami bahwa Marta memiliki niat baik, tetapi dia juga menunjukkan bahwa kekhawatiran Marta telah menghalangi hal yang lebih penting. Amin. Persoalannya bukan boleh dan tidak boleh melayani, tetapi ketidakhausan akan ajaran Yesus ini yang membuat kita, kalau kita tidak haus, kita bisa binasa. Akibatnya besar, Bapak Ibu. Kita tidak bisa dihantar pada kekekalan kalau haus itu hilang. Dan iblis tahu itu. Ya. Marta khawatir dengan memisahkan diri dengan banyak perkara yang menunjukkan bahwa dalam pelayanannya Marta menjadi terganggu oleh banyak urusan yang sebenarnya menghalangi dia untuk menikmati kehadiran Yesus. Tapi apakah tidak boleh Pak untuk melayani? Boleh, tapi rasa haus itu jangan hilang dan harus ada. Bisakah orang melayani Tuhan dengan sibuk, dengan hatinya rasa haus? Bisa. Pak, saya ada kerjaan yang membuat saya tidak bisa ke gereja pada hari Minggu yang lalu atau kapanpun, ya. Karena ada penting sekali. Bisa terjadi? Bisa. Apakah orang itu tidak haus? Belum tentu. Tapi kalau dia haus, apalagi saat ini kan mudah ya, ada YouTube, ada rekaman, dia akan ulang itu. Dan dia akan perhatikan betul-betul. Dia tidak akan lewatkan itu.
untuk mengisi batinnya. Anda bisa menangkap hal ini? Jangan mau digeser kehausan itu. Ya. Banyak gereja yang menyuguhkan pelayanan kepada jemaatnya supaya menjadi rohani. Dulu saya berpikir kalau sudah melayani, apalagi melayani mimbar gini, ya sudah oke di hadapan Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Setelah saya mengerti hal ini, saya sadar, oh iya ya, itu cuma penipuan aja, merasa rohani. Kalau sudah melayani di musik atau song leader atau perangkat yang lain atau terima tamu, jangan merasa kita sudah rohani. Ya. Cek kehausan kita. Kalau kehausan kita hilang, sesungguhnya kita sudah tersesat. Makanya komunitas itu tujuannya untuk itu. Kita bisa saling mengingatkan. Kalau dalam komunitas itu kalau cerita terus mungkin dia ngomong tadi aku berdoa jam sekian, itu orang yang nggak berdoa itu bisa kesentuh loh. Anda mengerti? Bisa, aduh iya aku kok nggak berdoa. Itu sebenarnya teguran yang halus. Itulah fungsi komunitas. Tapi kalau dalam komunitas yang benar. Amen. Kita juga sering melakukan hal ini, lebih mengutamakan atau sibuk dengan pelayanan daripada sibuk untuk mendandani batiniah kita. Yaitu dimulai untuk memilih belajar firman dan memilih untuk berdoa. Ayat 42, Maria memilih bagian yang terbaik. Yesus kemudian memuji Maria karena telah memilih bagian yang terbaik, yakni duduk di kaki Yesus dan mendengar ajarannya. Hal ini menggambarkan bahwa prioritas utama dalam hidup seorang pengikut Kristus adalah hubungan pribadi dengan Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Bukan hanya aktivitas lahiriah atau kewajiban sosial. Rasa haus akan ajarannya yang mengubahkan hidup kita. Itu penting. Itu yang menghantar kita pada kekekalan. Jangan diremehkan hal ini. Ketika Yesus berkata bahwa bagian yang dipilih Maria tidak akan diambil darinya, ini menegaskan bahwa pengalaman mendengarkan dan berhubungan dan langsung dengan Tuhan adalah sesuatu yang kekal dan tak ternilai. Tidak ada yang lebih penting daripada mendengarkan dan belajar dari Yesus. Kita tahu bahwa ajaran Yesus itu ajaran yang benar. Kita tahu bahwa Bapa itu Bapa yang benar, Allah yang benar. Dan satu-satu yang diutus oleh Bapa adalah Yesus. Artinya yang disuruh mengajar kita itu Tuhan Yesus. Kita tahu. Tapi apakah kita benar-benar mengutamakan Dia? Mau belajar, haus akan Dia? Apa ada haus yang lain yang lebih besar daripada itu? Matius 6 ayat 20. Matius 6 ayat 20. Iya, Pak. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, ini kan perkataan Tuhan Yesus. Kumpulkan harta di surga. Anda bisa bayangkan, orang yang mengumpulkan harta dunia itu kan punya kehausan dia untuk ngumpulin. Ya Pak ya? Anda bisa bayangkan kehausan itu sekarang kehausan akan firman. Kehausan akan ajaran Tuhan. Dan hidup dalam ajaran itu. Kalau Anda bisa mau bayangkan kehausannya gimana Pak? Ya sama kayak gitu. Gimana Anda mencari uang, mengumpulkan harta itu. Dan rasa yang seperti itu
dikenakan kalau kita haus akan ajaran Tuhan. Ngumpulin ajaran Tuhan dan hidup di dalamnya. Seperti orang mencari harta dan mengumpulkan harta di dunia. Amin. Amin. Kalau Anda mau membandingkan kehausan itu seperti itu. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menyeimbangkan antara aktivitas pelayanan, pentingnya menyeimbangkan antara aktivitas pelayanan dan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Marta mewakili banyak dari kita yang sering sibuk dengan kegiatan atau kewajiban, tetapi terkadang melupakan hal yang paling penting, berhenti sejenak dan mendengarkan Tuhan. Kepentingan mendengarkan firman, sementara pelayanan itu penting, tetapi mendengarkan dan menyerap firman Tuhan merupakan prioritas yang lebih penting, lebih tinggi, lebih utama. Amin. Bapak Ibu, Anda kalau perhatikan, ya, saya enggak ngecap gitu ya, kecap nomor 1. Anda bandingkan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tempat ini itu sangat berkualitas banget. Sangat berkualitas, sangat jelas. Kalau enggak jelas pun Anda bisa mengulang di YouTube. Sangat jelas. Itu makanan, kalau makanan jasmani itu makanan yang bergizi. Saya Kamis Minggu kalau Pak David khotbah selalu mendapatkan sesuatu. Dan itu selalu menegur saya. Selalu menjai hati saya. Baik contoh seperti kemarin Kamis ya. Kamis. Tentang perkataan kan, wah itu sangat memberkati. Tapi bukannya setelah kita mendengar terus jadi oke, enggak. Tapi kita mulai tahu, tadi aku salah ini. Yang sebelumnya enggak apa-apa. Mulai ngerti, ya, aku tadi ngomong sama orang ini tidak benar. Tidak seharusnya saya ngomong seperti itu. Pasti perkataanku tadi itu menyakitkan orang ini. Bapak Ibu, kita di tempat yang benar. Kalau kita mau jujur, kita di tempat yang benar. Tapi saya mau pesan, ya, jangan disia-siakan. Itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Itu dari Tuhan. Jangan dilewatkan. Jangan dienteng, no. Kalau saya di pihak Pak David ya, ini ngomong di pihak Pak David, nggak ngomong Tuhan, ya. Coba bayangin, Pak David menyediakan makanan ini, dia belajar bisa 3-4 jam, dan dia sungguh-sungguh, makanya firman yang disampaikan betul-betul bisa jelas, ya. Dia siapkan itu semua, ya. Anda kalau mau ke rumah saya, Pak, mau ke rumah saya sampean, Pak. Oh, tak siap bawa nih yang terbaik, minuman ya apa segala macam. Tidak perlu bakar sate babi, kira-kira gitu ya. Terus sampai di tempat itu, terus ada sampai rumah saya, terus tak siang semua. Terus ada bilang, enggak, saya kenyang. Kira-kira saya kecewa enggak? Hah? Kecewa. Aku mau menyediakan yang terbaik buat orang ini. Tapi orang ini tak selera. Sama dengan Pak David. Makanya Pak David kan bilang gini, sing teko cuma sithik. Itu bahasanya orang
Pak David saya tahu. Tidak. Eman. Sayang. Kalau hal yang kecil aja kita tidak memilih untuk bayar harganya. Jangan bilang ayat 33 tadi, melepas segala milik. Amin. Ada pernah enggak ke rumah seseorang tapi disepelekan? Atau ketemu seseorang tapi ada disepelekan? Pernah enggak? Halo? Pernah. Nyaman enggak? Nggak nyaman. Ini bukan Pak Safid yang disepelekan. Tapi Tuhan mau selamatkan kita, tapi kita sepelekan dia. Kita lebih memilih kesenangan kita daripada memilih untuk ikut jalannya. Pak, jadi Kristen kok enggak ada senangnya? Ya memang, Tuhan Yesus ngomong gini, kalau kamu ikut aku. Karena ada orang tanya sama dia, Tuhan, aku mau ikut engkau. Kata Tuhan Yesus apa? Oh ayo. Kalau ada orang ke gereja tempat kita, ayo. Gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak jawab seperti itu. Jawaban Tuhan Yesus apa? Burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mau ikut aku? Inilah jalanku. Jalan yang tidak nyaman. Tidak punya tempat meletakkan kepalanya di dunia. Tidak ada kenyamanan yang dia bisa nikmati. Ikut Yesus memang tidak nyaman. Nyamannya nanti. Tapi bukannya Tuhan tidak pelihara. Tuhan pasti pelihara. Amen. Maria melambangkan hati yang haus akan kehadiran Tuhan dan lebih memprioritaskan mendengarkan firman-Nya daripada sibuk dengan tugas-tugas praktis. Dalam hidup sehari-hari, kisah ini mengajarkan kita untuk tidak membiarkan kesibukan atau kekhawatiran dunia mengalihkan perhatian kita dari hal terpenting. Hubungan kita dengan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya itu penting. Pesannya untuk kita, apa yang sudah kita dengarkan hari ini, malam ini. Dengan teguran ini, Yesus mengajarkan Marta dan semua pengikutnya bahwa penting untuk tidak terlalu tenggelam dalam kekhawatiran hidup sehari-hari, sehingga kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam konteks rohani, meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan kehadirannya menjadi dasar yang sangat penting, Bapak Ibu. Kalau hal ini sudah hilang, kembalilah. Ya, kembalilah. Saya beberapa waktu yang lalu merenungkan ini, tiba-tiba muncul aja di pikiran saya. Seorang laki-laki yang bisa tertarik dengan wanita lain, kalau dia melihat dengan matanya, tapi hatinya tetap dijaga, ya, dan dia lakukan itu dari pikiran dan matanya, maka tidak akan terjadi kelanjutan. Tapi kalau sebaliknya dia meresponi matanya, ya, itu belum ada ikatan masih. Sampai dia mulai mendekati wanita itu, sampai dia mulai jalin hubungan dengan wanita itu, sampai wanita itu merespon dari si laki-laki, dan mulai si laki-laki menaruh hati. Sejak itulah keterikatannya lebih dalam.
Dan saat seperti itu terjadi, itu sulit, tidak mudah untuk melepaskannya. Itu tidak mudah untuk melepaskannya. Karena sudah, hatinya sudah terikat, diberikan. Kalau istilahnya Pak Eras, mengorbankan cinta sebelum itu. Sama dengan berselingkuh dengan dunia. Sampai kita suka dengan hal itu. Sampai kita masuk ke dalamnya. Ada ikatan yang kita tidak bisa lepaskan. Bahkan kita tidak berani untuk memilih Tuhan lagi. Karena ada jauh yang lebih menarik dan sudah terikat. Saya tidak bisa tinggalkan ini, Pak. Ini baik buat saya. Ini belum tentu baik buat Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, Anda dalam perjalanan untuk terhilang kalau ini terjadi. Sekali lagi, jangan disepelekan. Jaga kehausan itu. Kalau lagi tidak haus, cepat berbalik sama dia. Tuhan, saya pernah mengalami seperti ini. Ya, ketika saya ada kesenangan baru dalam hati saya, bukan kesenangan akan kebenaran firman Tuhan, mulai mengurangi jam-jam doa, mengurangi untuk dengarkan firman Tuhan, mulai untuk doa pun hambar, tidak ada rasa. Dengar firman biasa-biasa saja. Tidak ada yang menyentuh. Tidak ada ikatan, tidak ada hubungan hati dengan Tuhannya. Amin. Kita jangan menipu diri kita sendiri. Ya. Kalau itu terjadi, cepat berbalik. Ini adalah ajakan bagi semua orang percaya untuk memeriksa prioritas dalam hidup kita. Apakah kita lebih sibuk dengan berbagai aktivitas dan kekhawatiran, hobi, ataupun apapun, ataukah kita menyediakan waktu untuk berhenti, mendengarkan dan berhubungan dengan Tuhan? Duduk pada Tuhan. Periksa diri. Itu tempat yang aman, Bapak Ibu. Dia inginkan kita kembali. Dia ingin kita berubah. Bukan untuk kepentingan dia saja, untuk kepentingan kita. Amin. Kita berdoa.